Wah. Sebentar guys. Oke, halo guys. Balik lagi di channel kita Zilaward. Hari ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di Instagram Zilaward_real. Aku sempat melayangkan kolom pertanyaan ya, Senin Tanya Zilaward. Nah, hari ini aku akan langsung jawabin pertanyaan kalian kayak biasanya. Sebenarnya ini konten sebenarnya bisa di-upload di Instagram ya, tapi kayaknya bakal lebih berguna di YouTube juga dan menjadi suatu catatan nantinya ya. Jadi buat kalian yang mau bertanya, besok ada yang bertanya gitu, bisa langsung aku masukkan ke YouTube ini, kasih linknya gitu. Kita langsung jawabin ya. Ada beberapa pertanyaan, ada nggak tahu sih, ada lumayan sih ya guys. Tuh, langsung saja. Kalau iguana digabungin satu kandang sama kura-kura aman nggak ya? Langsung dijawab dengan praktek. Nih, iguana, kura-kura, jadi aman ya. Tapi catatannya jangan yang predator kura-kuranya guys. Jadi iguana tuh sebenarnya dia bisa kohabitat atau satu kandang sama hewan yang lain, banyak hewan yang lain bahkan, asalkan jangan yang predator. Misalnya kalau contoh kura-kura ya, kura-kuranya jangan yang common snapping turtle atau alligator snapping turtle atau mata-mata atau kura-kura apa lagi. Kura-kura yang predator lah, bahaya. Karena bisa habis guys. Jadi kebetulan di sini ada yang baby up gini, bakal habis kalau misalnya isinya CST atau AST, pasti nanti lama-lama hilang guys. Bahkan yang kura-kura res saja, di sini ada res beberapa ekor kan, atau red ear slider, kura-kura Brazil guys. Nah itu aja kadang-kadang kalau ada ekor iguana yang kecil masuk itu digigit guys, aku pernah lihat sendiri. Jadi aman tergantung kura-kuranya gitu. Iguana tuh bisa sama apa aja ya sebenarnya. Tuh, ini bahkan dulu kalau kalian tahu kan ada merpati, ada apa lagi, soal layar yang udah pernah menghuni di sini dan menghilang. Gitu. Tapi sih baiknya iguana tuh sendiri aja guys, disendiriin lah, nggak usah yang campur-campur gitu ya, terserah sih sebenarnya. Lanjut, cara mengatasi prolaps keluar terus min. Prolaps keluar, prolaps buat kalian yang belum tahu, prolaps itu adalah penyakit di mana hemipenisnya jantan, nggak mesti jantan sih, pokoknya ada yang alat reproduksinya antara betina atau jantan itu biasanya bisa keluar gitu guys. Kalau yang betina apa yang keluar? Kandungannya kayak keluar ya. Pernah soalnya aku betina juga keluar gitu kayak merah-merah. Tapi yang paling sering tuh adalah yang jantan. Jantan itu ada hemipenis, penisnya itu keluar. Jadi ada dua gitu kan. Keluar terus gagal masuk. Nah, itu namanya prolaps. Gagal masuknya kenapa? Biasanya habis kawin atau birahi banget tapi tidak ada betinanya, terus dia kayak keluar. Nah, nggak bisa masuknya itu biasanya gara-gara kena tanah seperti ini guys, kena tanah, kena debu, kena kotorannya sendiri, terus dia kayak masuknya nyangkut. Nah, kalau kalian telat melihat, maksudnya udah nggak merah lagi, udah berdebu, udah jadi keras bahkan, itu udah terlambat dan bakalan pasti dioperasi atau dipotong ya, atau bahkan mati guys kalau telat banget. Tapi aku biasanya kalau masih merah, lihat masih bisa diselamatkan nih kalau masih merah guys, langsung aku pakai jari aja. Kalau aku sih jari ya. Ya, sebenarnya tidak untuk ditiru, cuman ini praktekku sendiri. Kalau aku dulu pakai jari, pastikan steril, dikasih air, bak air gitu, bak air anget, terus dikasih air gula. Air gula tuh gunanya untuk mencegah infeksi guys, gitu. Terus yang prolaps tadi, jadi bentuknya aku sering bahas ini, bentuknya hemipenis tuh dia kayak gini guys. Jadi gimana ya jelasinnya ya? Gini tuh. Nah, jadi masuknya tuh dia harus ditekan dari ujung gini, terus biar masuknya gini, set ke dalam gitu ya. Semoga kalian paham. Gini. Masuknya gini guys, aku juga bingung jelasinnya gimana. Masuknya gini, jadi pakai jari, aku pakai ini kelingking, set, masukin pelan-pelan itu kurang lebih setengah jam. Akhirnya bisa lagi. Itu albino lagi yang kayak gitu guys waktu itu. Dan sampai sekarang masih hidup, masih aman guys, kayak gitu. Pencegahannya jangan lupa dikasih air minum. Jadi biasanya aku baca-baca tuh katanya kurang minum kayak gitu tuh, kurang minum sama ya itu kalau jantan birahi nggak ada betinanya, bisa KO. Oke, kita lanjut lagi guys. Di pertanyaan yang ketiga, cepet ya, tanda-tanda iguana betina birahi itu kayak gimana sih kak? Sampai sekarang belum paham. Aku sendiri betina birahi nggak pernah ngamatin yang benar-benar ngamatin ya, tapi yang sepenglihatanku betina birahi itu ya yang kalau waktu dikawinkan sama jantannya, betinanya nggak ngelawan, itu birahi berarti. Jadi dia kayak memang mau kawin nih aku nih, jadi cocok gitu loh, mau sama mau lah bahasa gampangnya guys.
kayak gitu. Lanjut ya, bangke iguanaku tahun lalu baru pertama kali nelur. Tahun lalu ya, nelurnya waktu itu tidak langsung sekaligus. Penyebabnya yang tahun lalu ya, kalau tahun lalu nggak langsung sih biasa ya kayak gitu, nyicil gitu ya guys. Cuman pastikan si iguana tersebut telurnya keluar semua, karena kalau nggak keluar semua nanti namanya egg binding. Nggak tahu masih tergolong egg binding atau enggak, soalnya biasanya egg binding tuh full nggak keluar ya, tapi kalau udah keluar sedikit terus sisa terus nggak keluar tuh biasanya yang aku alami di sini. Biasanya habis aku bedah tuh telur, itu biasanya telurnya ada yang terlalu besar. Jadi semua kan ada banyak tuh telurnya, ada puluhan ya, 40, 50 butir ya. Nah dari 50 itu biasanya ada 1-2 butir yang ukurannya lebih besar dari teman-teman lainnya. Nah waktu si yang paling besar ini harusnya mau keluar, nah dia nyangkut di bagian alat vitalnya ya. Di sini nih dia nyangkut di sini, di bawah. Nyangkut otomatis dia nggak bisa ngeluarin, udah mencoba mengeluarkan tapi nggak bisa. Penanganannya sih nggak bisa ya, aku selama ini prolaps mati guys, mati 100% mati aku di sini. Bagusnya sih pencegahan ya, pencegahannya itu tadi air yang banyak, cairan yang banyak, sama iguana betina yang prolaps, iguana betina yang egg binding atau telurnya nyangkut atau nyicil itu biasanya ukurannya masih kecil, biasanya guys, nggak semua. Kayak gitu. Jadi pastikan iguana betina kalian itu cukup besar, ukurannya 1 meter paling enggak, syukur-syukur 120 cm. Segini ini udah aman nih. Kadang-kadang aku ngalamin juga yang segini aja masih egg binding, apalagi yang segini lebih kecil ya, bakal nyangkut telurnya. Tapi ada iguana yang kecil segini, bahkan lebih kecil, aku pernah ngalamin, bertelur lancar, hilang semua telurnya, tidak bersisa, maksudnya ya melahirkan dengan lancar lah ya guys, kayak gitu. Dan kenapa? Ternyata usut punya usut, si iguana tersebut hidupnya hedon guys. Pepaya. Jadi ada satu kandang itu aku kasih makanan tuh macam-macam gitu, kayak pepaya, kecambah, sawi hijau, kangkung. Hampir sehari tuh 3-4 kali, yang biasanya aku cuma sekali ya, sekali 2 kali, ini 3-4 kali aku kasih terus selama setahun. Dan akhirnya dia ngapain sih tuh? Akhirnya si bocah betina satu ini ngeluarin telurnya dengan aman, bahkan menetas guys, 6 ekor waktu itu. Kecil ya soalnya masian. Total cuman berapa belas ya? 17 butir kalau nggak salah. Gila nggak? Segini isinya 17 butir. Perutnya udah bulut-bulut gitu cuy. Lanjut. Cara untuk breeding iguana mas, dari pengambilan telur, apa yang harus tahu bagian bawahnya? Apa harus tahu bagian atas bawahnya posisi telur? Ini nanti aku bahas setelah sekalian praktek ya, sekalian ini lihat kawinnya nanti, hamilnya 2 bulan, lalu gali tanahnya dia, lalu proses kita ngambil telurnya. Itu bahkan ada yang OTW udah mau kawin ya, si Nibi tuh, Nibi mencari betina. Nggak kelihatan guys di sini, sorry. Ini aku coba mendekat ya. Tuh, betinanya belum siap tapi tuh kabur-kaburan. Aduh, kabur dia. Ya udah, kita lanjut aja. Sampai mana tadi? Itu tadi ya, ternak nanti akan kita spill dengan cara praktek sekalian. Breeding iguana ya. Baby Elsa sama Kolom bedanya di mana Bang? Wah, ini aku udah sering banget bahas, dan El Salvador itu yang bertanduk, Kolom itu yang enggak, udah gampangnya gitu aja guys. Soalnya sekarang ini banyak yang udah campur-campur genetiknya. Tapi di Zilawar sendiri, kalau misalnya yang nggak bercula, itu aku sebutnya adalah Kolom. Tapi dengan syarat aku di sini tuh selective breed. Jadi kalau aku bilang koloni ya anakannya koloni. Jadi campur-campur, koloni ada Kolom, ada Elsa gitu ya. Tapi kalau aku bilang labelnya Kolom, berarti yang selective breed di atas, si Jabrik lah, si siapa? Itu Togrin juga ada mereknya sendiri. Terus ada Hypo Red Head Hypo, nah kayak gitu. Cuman kalau di pasaran sendiri, untuk kalian pastikan itu Kolom, itu Elsa, ya kembali ke selera lah ya guys. Ada yang suka yang bertanduk, ada yang suka enggak. Dan ya itulah, baiknya tuh kalian lihat indukannya sebelum beli, atau misalnya kalian mau milih suatu iguana yang nanti, wah ini gedenya kayak apa ya, kalian bisa lihat indukannya guys. Untuk kasus di El Salvador dan Kolombia, begitu. Lanjut, cara atasi iguana jamuran, dijemur. Pakai lampu, dijemur, udah selesai, nanti sembuh sendiri. Asal masih makan, aman nih guys. Bang, cara rawat iguana, tapi kita ada kegiatan dari pagi sampai sore. Ini biasanya sekolah, kerja ya. Kandangnya seperti itu aja guys. Tuh ditempelin di tembok atau di mana kayak yang kena matahari yang penting. Nah itu. Sama atasnya dikasih tempat teduh ya. Udah selesai, kayak gitu aja. Nanti pagi kalian sebelum kerja, sebelum sekolah dikasih makan.
sore kalian bisa lihat lagi, dikasih makan lagi boleh. Kayak gitu. Jadi dia yang penting tuh intinya poinnya adalah dijemur itu tadi guys. Lanjut, ini sambil ngeliatin iguana berjemur juga guys. Iguana normal umur 1 tahun berapa senti? Nah, normalnya ya, karena ini pertanyaan adalah normalnya 1 tahun itu rata-rata, karena kadang-kadang ada yang gede dan kecil kan. 1 tahun itu rata-rata ya 70-80-an senti guys. Itu normal kecepet sih sebenarnya, karena ya banyak yang masih 50-60 senti kayak gitu. Dan umurnya udah setahun. Nanti tergantung kandangnya, tergantung pakannya. Aku sering bahas juga itu. Ada yang membahas itu khusus satu konten guys, cari aja. Biar red cepet mutasi gimana bang? Untuk mutasi aku nggak bisa cepet-cepetin, biasanya aku alami aja. Cuman kalau lihat di forum sih ada beberapa cara gitu, kayak dikasih wortel, dikasih apa namanya, yang mengandung beta karoten katanya. Ininya makanannya apa sih? Labu yang orange itu. Terus ada yang bilang pakai bunga telang. Cuman aku nggak pernah semua itu. Aku kalau iguana mutasi ya udah mutasi aja ya, nggak pakai di instan guys. Kita lanjut di sini bang, harga iguana yang stabil, gak naik gak turun juga. Rhino iguana cenderung stabil tapi ya turun lah ya. Karena apa guys? Dunia iguana juga berkembang terus, jadi kayak mob baru dan lain-lain itu bakal ya, yang mob lama bakal kegusur, ganti mob baru kayak gitu terus ya. Dan selama ini sih iguana masih berkembang lah ya, kayak snow red, terus ada apalagi sih, Thanos ya terakhir ya. Nanti ada yang menggemparkan lagi. Melanistik itu sepertinya sudah ketemu, genetiknya sudah fix, jadi kayak orang punya bahannya itu bakalan keluar melanistik semua, itu bisa dan memungkinkan gitu, bukan yang jackpot gitu guys. Jadi ya di next mob ya masih berkembang ya, moga-moga Zilawut nanti bisa breed yang bening sih aku, translucent ya, apa sih, jadi kelihatan tuh dalam pencernaannya. Iguana bening, bisa bayangin gitu. Lanjut, albino emang lebih lambat gedenya. Dari pengalamanku sih sama aja, malah justru si albino ini kalau kalian pelihara sendiri di satu kandang, itu dia gedenya lebih cepat guys daripada koloni ya. Jadi kalian punya kandang satu, kalian isi albino satu doang, yang agak luas kandangnya, kasih pakan, kan dia makan terus tuh, kerjanya kan makan tidur ya, jadi cepet banget gedenya. Malah justru bisa cepet guys si albino. Cuman ada beberapa yang mungkin kalau aku amati dia umur 1 meter ya, kurang lebih sampai 80-an senti itu kayak pertumbuhannya melambat. Jadi sampai 80 cm sampai dia jumbo, sampai bener-bener yang kayak jabrik gitu, yang merah tuh misalnya, itu lama sih kayaknya. Jadi makanya kenapa jarang kalian lihat albino itu jumbo ya. Ya mungkin pertumbuhannya mulai dia ukuran 1 meter, 80 sampai 1 meter itu akan melambat. Kayak sih dari teoriku sih gitu ya, praktek dan teori. Lanjut. Solusi iguana dewasa yang nggak pup 5 harian tapi makan masih lancar. Makan masih lancar tapi nggak pup 5 hari itu serem juga ya, banyak penumpukan di perut. Bisa langsung dicelupin air anget di dalam kontainer bisa. Biasanya nggak sampai 10 menit nanti keluar tuh pupnya guys. Lanjut bang, mau nanya, saya punya iguana baby up 2 green dan blue dalam satu kandang, apakah boleh? Untuk beda mob di dalam satu kandang semuanya boleh kecuali sebenarnya albino guys, soalnya albino itu dia makannya kan lambat. Nah kalau kalian campur sama yang green atau yang red atau yang blue nanti bakal kalah makannya, jadi sebaiknya dipisah untuk albino ya. Kalau green, red, pokoknya penglihatannya lancar itu aman. Iya, tapi jangan dicampur rhino juga ya, rhino sama green iguana normal sayang guys. Gitu, baiknya sih dipisah aja. Nanti gedenya juga lambat loh kalau isinya terlalu penuh guys, gitu. Bang, pertumbuhan Elsa sama kolom lebih cepat? Nggak ada hubungannya guys, mau Elsa kolom mau apa ya, Elsa kolom ya itu nggak ada hubungannya sama cepat lambatnya dia bertumbuh, gitu. Berapa lama idealnya nyalain lampu UVA, UVB? Kalau aku sih ngikutin jam alam ya, jadi pagi sampai siang, sore mati, malam mati, pagi hidupin lagi kayak gitu. Bang, spill koloninya tuh, koloni, halo, jangan lompat aku, ini mau lompat nih si kampret. Suka gitu mereka ini ya. Ini udah mulai musim kawin ya, tapi biasanya silawetnya agak mundur dari farm-farm lainnya, jadi dia agak ya bisa dibilang telat ya. Lanjut,
Obat cacing buat iguana pakai apa ya bang? Mohon bantuannya. Aku nggak pernah pakai obat cacing selama breed beberapa tahun ini. Tidak pernah aku ngasih iguana ini pakai obat cacing, obat apapun yang berbentuk obat ya. Nggak pernah guys. Jadi nggak usah deh dikasih obat cacing. Kalian kasih makannya aja. Oh, katanya biji pepaya tuh bisa jadi obat cacing alami ya. Tapi kurang tahu. Coba dipraktekkan. Aku belum pernah praktek. Cuman selama ini kan mereka nih makanya pepaya sebiji-bijinya ya. Nah, mungkin itu jadi obat alami iguana cacingan ya. Jarang sih iguana cacingan tuh kandangnya kotor, biasanya kotor dan apa nggak pernah dibersihin. Cacingnya dari situ, cacing pita kalau nggak salah. Pernah lihat juga sih aku keluar dari itu pantatnya di internet, di YouTube. Serem, woi. Udah lama nih Om nggak spill semua hewan di Zilla World. Kira-kira ada rencana buat konten room tour? Oke, siap. Room tour di next episode ya. Benarkah pertumbuhan, lanjut ya, benarkah pertumbuhan iguana albino lebih lambat? Ini yang tadi ya, sama pertanyaannya udah terjawab. Bang, adain lelang iguana. Nah, ini aku mau adain lelang di Instagram. Buat kalian yang belum follow, langsung aja ke Instagram Zilla_Real. Nanti kita bikin lelang di situ cuy, lelang cepet-cepetan ya. Obat iguana katarak apa ya bang? Iguana katarak aku belum pernah ngalamin jujur, cuman aku pernah punya temen yang ngalamin iguana katarak blue, terus dibawa ke dokter tapi akhirnya tidak selamat guys. Katarak kayak ada putihnya gitu, selaput gitu ya. Kayaknya belum sempat dioperasi udah mati duluan. Jadi solusinya adalah ke dokter aja yang lebih paham. Serem cuy, kalau katarak sih aku nggak pernah ya. Kok bisa ya tapi ya. Lanjut Bang Ger, kalau iguana yang udah umur setahun lebih terus putus ekornya, kira-kira tumbuhnya waktu umur setahun ya, tergantung. Umur setahun kalau masih kecil masih bisa tumbuh, cuman kalau udah dewasa masalahnya itu adalah di ukuran guys. Kalau udah 1 meter terus dia putus ekornya kayak simu kemarin, nah itu bakal lama bahkan nggak tumbuh. Dan kalau kalian inget di vlog yang lalu, aku tuh kan nyari betina yang ekornya putus terus nggak tumbuh lagi tuh guys. Aku kemarin cari-cari seharian nggak ketemu, hilang dia bro, sumpah nggak tahu kemana ya, aneh banget. Lanjut, anyway, cara mencerahkan red iguana. Cara mencerahkan red iguana. Mana nih red? Nih red nih. Nggak aku apa-apain guys. Gak pernah aku mencoba mencerahkan ya. Cuman kembali ke yang tadi, katanya yang mengandung beta karoten, makanan yang mengandung beta karoten kayak wortel diserut, terus labu siam, itu bisa menambah kecerahan warna. Tapi kalau aku kembali ke genetik aja ya. Jadi enak main genetik lah. Jadi dari orang tuanya bagus, red sama red, dikawinin anakannya nanti ada yang 1, 2, sampai 5 ekoran itu bakal red banget. Nah itu, jadi kita nggak perlu repot-repot untuk memerahkan soalnya memang dari sononya mereka sudah bagus merah. Cara ningkatin nafsu makan iguana, dijemur atau pakai lampu yang panas guys. Cara merawat baby iguana supaya berkualitas kontes. Nah ini karena aku jarang dan hampir nggak pernah ikut kontes ya, karena jualin ke orang yang mau ikut kontes aja, jualin iguana buat yang mau ikut kontes aja. Jadi cara merawat baby kalau sedengarku sih yang penting mulus, karakter mulusnya, terus apalagi ya, ya bagusnya lah. Ya pokoknya kalau mau ikut kontes ya harus top grade AAA semua ya, dari segi karakter, segi fisik gitu ya. Jadi bagus semua harus kalau mau menang. Lanjut, spill iguana blue. Iguana blue ada di atas dan begitu juga stok iguana lainnya. Buat kalian yang minat, stok kita ready, ada albino, blue, green, red, indukan, ada red head hypo, ada red biasa super red, dan lain-lain lah ya pokoknya guys. Rhino iguana, kalian yang mau lihat stoknya bisa langsung ke Instagram kita Zilla_World_Real guys. Di situ kita update story setiap hari dan jualan setiap hari, kecuali hari nggak ada, 24 jam, 24/7 ya jualan terus. Kura-kura juga ada kadang-kadang, dada merah, captive breed sendiri, terus apa lagi ya, langsung ke situ aja guys yang mau minat stok-stok kita. Kirim-kirim ke seluruh Indonesia guys, jadi jangan khawatir buat kalian yang di luar sana dan wah bang jauh banget, wah bang kok di sana jauh banget, aku di sini gitu. Gampang guys, sekarang sudah 2024 sudah bisa kirim-kirim dan aman, garansi tentunya ya. Sampai kemarin terakhir ke mana, NTT, Flores, ke Papua sih kemarin belum, karena bakalan paling jauh sih kalau ke Papua, tapi aman guys ke Papua guys. Kita pernah lewat pesawat waktu itu, legal ya, pakai surat karantina dan lain-lain. Gitu dulu kayak vlog kali ini. Thank you buat kalian pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditaruh di Instagram kita. Dan di next video kita akan room tour sesuai
request kalian tadi ya, salah satu subscriber Zilaward. Thank you, bye-bye. Jangan lupa subscribe dan like guys, 1000 likes giveaway. Ini buat kalian yang tanya-tanya, bang giveaway kapan? Giveaway kapan? 1000 like ya, mantap, pastikan di like.